Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, kita berjumpa lagi di channelnya MTC ya, dalam rangka belajar bersama tentang handphone. Untuk kali ini ada HP Samsung A5 2016 ya. Di sini SM A510FD. Jadi A5 2016. Kasusnya LCD cacat ini ya. Ya rupanya habis jatuh. Jadi kita sekarang akan coba membantu user untuk mengganti LCD-nya. Jadi video kali ini adalah tutorial bagaimana cara membongkar dan mengganti LCD Samsung A5 2016. Oke, kita coba apakah handphonenya dalam posisi nyala atau mati. Nggak mau dihidupin ya. Kita coba dicas dulu, ada respon apa tidak. Tidak ada tampilan sama sekali ini ya sobat. Oke, kita akan langsung buka saja ya. Seperti biasa, yang pertama kita akan copot dulu SIM tray-nya, kemudian kita pisahkan supaya jangan hilang. Untuk bagian atas juga dicopot ya, jadi dia SIM tray-nya bagian samping dan atas. Selanjutnya kita akan mengangkat backdoor-nya ya. Nah ini bagian backdoor-nya kita angkat dulu karena posisi baut ada di bawah sini ya. Kita kasih panas bagian backdoor-nya, terutama bagian-bagian pinggir. Sambil diraba-raba apakah panasnya sudah cukup ya atau belum. Kalau sekiranya panasnya sudah cukup, kita akan coba angkat backdoor-nya. Kita kasih jalan dulu ya dengan alat seperti ini. Nah, perlu diingat juga ya, untuk backdoor-nya ini rentan, jadi kita harus hati-hati ya. Kadang kalau enggak lemnya yang mengelupas, dia ini soalnya kaca ya, dia lebih rentan, jadi kita harus lebih hati-hati. Kalau bisa pakai yang lembut-lembut ya, contoh seperti ini, atau juga ada jualannya ya seperti alat pemisah kayak gini itu. Ini sepertinya udah pernah gantian, ini lemnya udah bukan lem ori lagi. Di sini masih keras. Emang kalau udah gantian kita lebih berhati-hati lagi ya, karena kan setiap teknisi itu kan cara pengelemannya kan masing-masing ya. Jadi kita harus meraba-raba bagian mana yang sekiranya keras, jangan langsung aja ya. Soalnya di bagian bawah ini juga ada penguat sinyalnya ya. Jangan sampai mengelupas penguat sinyalnya itu.
Kita coba lagi, kita gesek pelan-pelan ya. Jadi diusahakan jangan pakai yang kaleng ya kalau seperti ini. Biasanya kalau pakai yang kaleng rawan catnya pada ngelupas ya. Cari yang lembut, yang lemes seperti ini kan kita bisa memanfaatkan bekas TG ya, bekasnya tempered glass. Kita kan kalau beli TG itu kan ada plastik pelapisnya, itu bisa kita manfaatkan untuk seperti ini. Final. Oke, sudah terpisah ya. Kita kesampingkan dulu. Selanjutnya kita copotin baut dulu ya. Langkah keduanya itu kita copotin baut dulu. Oke, setelah kita sabut semua bautnya, kita angkat backdoornya ya. Kayaknya ini udah pernah diangkat, jadi kayaknya lebih mudah ya. Kalau belum pernah diangkat, biasanya dia masih napel ya, masih lengket, jadi kita harus panasin. Tapi sepertinya ini udah pernah diangkat, jadi kita tinggal mengangkatnya aja ya, nggak perlu dipanasin lagi LCD-nya. Kita tinggal congkel aja, ini mudah ya. Oke. Kemudian kita cabut dulu soket LCD-nya. Ini LCD-nya masih ori ya, yang rusaknya ini, jadi belum pernah ganti. Kemudian kita panasin LCD-nya. Nah, seperti yang pernah saya bilang di video-video sebelumnya,
Mungkin untuk tipenya Samsung A5 ini ada perbedaan ya di bagian LCD, yaitu di bagian pengeleman atau double tipnya. Jadi dia double tip atau lemnya itu ada di bagian tengah ya, di bagian LCD. Kan kalau misalkan HP Xiaomi, HP OVO, terutama yang fingerprintnya bukan di layar, kan biasanya lemnya itu ada di bagian sampingnya aja ya, bagian pinggir-pinggirnya. Tapi untuk tipenya ini Samsung A5 ini, dia double tipnya ada di bagian tengah ya. Jadi yang kita panasin itu bagian tengahnya juga dipanasin, tapi di bagian pinggir juga ada ya lemnya, terutama di bagian sini. Jadi kita panasin semua ini, semua bagiannya. Buat teman-teman yang barangkali punya ovennya ya, punya oven buat memanasin LCD, itu lebih enak dia. Kalau untuk tipe-tipe ini lebih praktis ya. Kebetulan untuk saat ini kita memakai blower ya, atau solder uap. Kita panasin sambil meraba-raba apakah panasnya cukup atau belum. Yang perlu sangat hati-hati adalah di bagian bawah ya, di bagian backnya itu, tombol home back, karena dia ada fleksibel ya, ada fleksibel back. Itu perlu hati-hati, jangan sampai putus ya. Kita perlu hati-hati banget, bagian bawah dia ada fleksibel buat back, home, dan scroll. Oke, selanjutnya kalau sudah kita panasin, kita cari celah yang lebih mudah dulu. Biasanya ada di bagian ini ya, fleksibel LCD nya tuh, dia lebih mudah untuk jalan dulu ya, untuk sebagai jalan aja. Dia lebih mudah untuk bagian situ. Seperti yang tadi saya bilang, untuk bagian bawah kita harus hati-hati banget. Ini ada fleksibelnya, ini jangan sampai fleksibelnya yang keangkat ya. Oke, ini udah mudah ya. Kalau masih ori biasanya gampang ya, lebih mudah. Oh ya, maaf sobat, ini mesinnya kayaknya perlu diangkat ini. Jadi fleksibelnya kayaknya nyangkut ini kalau nggak diangkat ini. Kita coba apakah dia fleksibelnya nyangkut kalau mesinnya nggak diangkat. Jadi kita angkat mesinnya dulu. Ini bautnya udah nggak ada ini. Jadi memang udah pernah diangkat ya. Seharusnya di sini ada baut. Kita angkat dulu ya, kita congkel fleksibel bagian bawah, yaitu buat ngecas, buat back. Hati-hati ya, jangan sampai cacat. Apalagi soketnya pada gompel. Ini juga nih bagian speaker juga fleksibelnya jangan lupa ya. Terus pengangkatannya hati-hati, jangan sampai fleksibelnya sobek ya, terkena gesekan. Jangan sampai tekor, ntar yang dibetulin LCD yang lainnya juga ikut-ikut diganti. Nah, kita baru angkat. Ada satu tantangan lagi ya untuk tipe HP ini ya. Kalau buat saya sih mungkin satu tantangan, yaitu untuk LCD-nya. Kan kalau tipe ini nggak ada jualan ya. Kalau yang ori kan nggak ada, rata-rata dari dulu nggak ada yang ori, kecuali ya ke Samsungnya ya, ke gerainya. Cuman kalau ke gerai kan biasanya harganya nggak kira-kira ya, kadang melebihi dari harga HP-nya. Jadi user kadang-kadang yang penting hidup aja. Nah, otomatis kan kualitasnya di bawahnya ori. Nah, sedangkan di bawahnya ori itu kan dia nggak bisa rapet ya.
enggak, jadi dia lebih akan renggang, terutama lemnya itu kelihatan karena dia lebih tebel ya LCD-nya itu. Nah itu yang dimaksud tantangan tersendiri itu bagaimana supaya memasang LCD-nya rapi. Kalau rapet sih tidak mungkin ya kalau bukan ori. Untuk tipe ini nggak bakalan rapet, tapi setidaknya agak rapian dikit lah, agak rapian dan tidak beresiko. Nah kebetulan kita gunakan LCD-nya ini yang OLED 2 ya, adanya OLED 2 untuk tipenya ini. Jadi kita perlu hati-hati ya, OLED 2. Jadi yang ori nggak ada jualan di agen-agen kecuali di gerai, paling juga kalau ada cabutan. Lebih bagus cabutan sih. Oke, seperti biasa ya, jangan dilupakan untuk pemasangan LCD sebelumnya itu dites dulu ya, itu jangan dilupakan. Karena kalau misalkan tidak dites dulu, khawatirnya LCD-nya itu error. Jadi kalau misalkan LCD-nya error tapi posisinya masih dalam segel, itu biasanya kan kita bisa retur. Ini penting banget ya, kalau untuk pemasangan LCD dites dulu itu penting banget buat saya, supaya tidak sia-sia ya. Ini biar agak ini kita kasih baut nih buat penahan. Kita kasih baut dulu buat penahan mesin supaya nggak goyang di saat pengetesan. Bagian bawah juga kita pasang aja ya, bagian konektor chargernya. Takutnya ini ada yang nyelap ini. Takutnya baterainya habis. Jadi kita jangan malas-malas mengetes LCD yang baru itu ya, karena biasanya agen kalau misalkan kondisi LCD-nya error tapi masih segelnya nggak rusak, yang dimaksud itu kita bisa retur ya, atau kita tukar dengan yang baru lagi. Tapi kalau segelnya udah rusak, apalagi sudah terpasang ya, saya yakin agen juga nggak nerima ya returannya itu. Makanya jangan dilupakan pengetesan LCD sebelum dipasang. Oke, kita coba tes dulu ya. Perlu diingat lagi, segel jangan sampai sobek. Kita coba nyalakan apakah normal LCD-nya. Gak mau nyala ya, ini apa baterainya habis ya. Kita coba cas ya. Oh ya, baterainya habis. Oh ya, 0 nih, baterainya habis. Oke, kita skip dulu videonya, kita akan lanjut. Kita cas dulu ya HP-nya biar ada isi dulu untuk pengetesan. Skip sebentar videonya, menunggu dicas dulu. Oke sobat, kita lanjut lagi ya. Udah ada 7%, sepertinya cukup ya
Untuk pengetesan kita coba nyalakan. Ini ada beberapa tantangan ya untuk pemasangan LCD Samsung A5 2016 ini kalau bukan ori. Yang pertama, bagaimana caranya kita untuk lebih rapi ya di bagian pinggirnya, karena dia lebih tebal daripada yang orinya. Kalau yang orinya kan tipis ya dia. Yang kedua, bagaimana caranya kita supaya cahayanya ini enggak ini ya, karena kan dia bagian pinggir. Biasanya konsumen mempertanyakan bagian pinggir cahayanya itu kok keluar sih cahayanya ya itu. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah untuk bagian back ya. Dia bagian back karena bukan ori biasanya susah untuk di kliknya itu, jarang ini karena dia kan lebih tebel ininya, posisi frame itu lebih tebal, makanya dia nggak menyentuh ya. Bagaimana mengakalinya supaya disentuhnya itu enak untuk bagian back maupun scrollnya itu. Oke, kita akan tes dulu apakah LCD-nya ini berfungsi normal. Untuk pengecekan dan pengetesan LCD Samsung, kita akan masuk ke panggilan, kemudian ketik bintang pagar kosong bintang pagar. Dia akan muncul secara otomatis fitur-fitur pengecekan LCD ya. Kita akan fokus karena tampilan sepertinya normal ya tampilan. Kita akan fokus di bagian touchscreen, layar sentuhnya ini. Nah, di sini ada fitur untuk pengetesan bagian touchscreen atau layar sentuh. Biasanya kalau misalkan kita sentuh dengan jari bagian kotak-kotak ini penuh, itu biasanya normal. Nah, berarti insya Allah normal. Tapi saya akan berbagi pengalaman sedikit ya, entah benar atau tidak, tapi sering saya alami. Pengetesan yang tadi itu tidak menjamin 100% kalau sentuhnya itu setiap sudutnya berfungsi normal, terutama lemotnya ya, di lemotnya itu. Yang pertama, seperti cara-cara umum biasanya, yaitu dengan menggesek-gesekan salah satu aplikasi, kita tekan kemudian kita geser-geser. Kalau aplikasi itu tidak mental, ya, di saat kita geser-geser, coba kita cari yang lain tadi. Nah, kalau dia tidak mental atau balik lagi ke tempat semula, artinya tidak mengikuti jari kita, gerakan jari kita, berarti salah satu sudut itu error. Tapi kalau dia mengikuti terus alur dari jari kita itu, maka dia normal. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, yaitu terutama untuk LCD yang udah gantian ya, maka dengan tidak terjaminnya dari kode tersebut, dial up tersebut, yaitu dengan menyentuh kita scroll ke bawah, itu bagian pengaturan, bukan pengaturan di menu ya, di menu yang normal seperti ini ya, bukan di bagian menu seperti ini ya, bukan di menu seperti ini, tetapi kita scroll dari atas, kita klik bagian pengaturan yang ada di pojok. Nah, ini biasanya kalau bagian pengaturannya ini mudah diklik, itu biasanya normal.
itu khusus untuk LCD yang udah gantian ya. Itu udah pengalaman kecil saya ya, karena kebetulan kalau misalkan di bagian pengaturannya ini di kliknya itu agak susah atau lemot, itu biasanya ada yang error ya, paling tidak itu buat ini agak lemot ya responnya. Nah di sini juga tapi lebih banyak ininya ya. Nih di sini responnya cukup bagus ya untuk LCD yang bukan ori. Sekali tuh ya, dikliknya itu agak susah. Jadi kalau dikliknya itu gampang, terutama yang ori itu harus gampang. Ini dikliknya harus sekali 2 kali ya. Itu berarti kondisi LCD layar sentuhnya biasanya agak lemot. Itu pengalaman kecil saya. Barang nggak tahu juga untuk teman-teman ya, barangkali punya pengalaman tersendiri. Nah ini udah gampang ya. Jadi patokan saya kalau misalkan pengaturan yang ada di pojok ini gampang diklik, itu biasanya normal ya. Nah ini juga gampang ya. Nah, jadi itu beberapa cara untuk pengetesan layar sentuhnya, karena penting banget ya itu. Oke, ini udah normal ya. Kita akan melangkah selanjutnya, yaitu pengeleman. Seperti yang tadi saya bilang ya, bahwasanya ini tantangan tersendiri untuk HP tipe ini dalam pemasangan LCD yang bukan ori, yaitu bagian bawah ya, bagian backnya itu susah untuk kesentuh. Terus gimana caranya supaya bagian samping ini cahayanya tidak keluar ya. Oke, kita cabut dulu ya mesinnya. Ini ada kereta api Thomas, naik kereta api. Kita cabut aja dulu mesinnya biar enak. Kita rapikan dulu mesinnya, karena ini udah positif normal, jadi otomatis segel tidak diperlukan lagi. Karena toh kalau udah dipasang juga ini udah nggak bergaransi ya. Kalau udah dipasang kan tetap aja nggak bergaransi, daripada mengganggu proses pemasangannya, karena ini kan akan mengganjal ini kalau misalkan tidak kita buang ya. Untuk pelapis birunya juga kita buang saja supaya tidak mengganjal. Kemudian kita rapikan dulu plastik segelnya ini, karena plastik segel baru juga nggak menjamin kalau plastiknya itu rapi ya. Kita rapikan dulu bagian pinggirnya. Makanya ke konsumen juga harus terangkan secara detail dulu ya pergantian LCD-nya ini, bahwasanya kalau bukan yang ori itu terangkan dulu tidak serapi, tidak serapet yang orinya, supaya konsumen udah tahu permasalahannya. Jadi di saat selesai pemasangan LCD kita tidak ini ya, jangan sampai komplain kok ininya nggak rapet, LCD-nya kok cahayanya keluar gitu. Jadi kita udah terangkan dulu secara detail bahwasanya untuk tipenya A5 ini kalau sudah gantian LCD-nya, apalagi bukan ori, itu tidak serapi atau serapet seperti orinya.
Ini kita kasih lubang dulu ya buat saringannya. Untuk plastiknya saya sarankan jangan langsung diangkat dulu ya, supaya tidak kotor. Kita kasih lubang supaya saringan speakernya, filter speakernya itu bisa agak nongol, dan nongolnya itu tidak terhalang ya. Emang untuk LCD ini beda sendiri cara pemasangannya. Buat saya itu tantangan tersendiri ya. Harus sabar ini, harus bertahap. Kemudian setelah kita rapikan, kita posisikan fleksibelnya ini supaya lurus ya, supaya lurus ke mesin itu tanpa menarik fleksibelnya ya, tanpa menarik-narik. Jangan sampai kita pas masang yang ini fleksibelnya kita tarik-tarik, karena itu sangat rentan ya, sangat beresiko. Kita akan gunakan double tip aja ya, kita akan gunakan ini solasi aja. Kita tempelkan solasi aja di bagian fleksibelnya. Bisa juga pakai double tip ya, cuman kenapa nggak pakai double tip di bagian bawahnya itu, saya pikir itu akan menambah ketebalan ya, akan menambah ketebalan dari LCD-nya ini, jadi ntar lebih ngangkat lagi. Makanya caranya saya untuk tipenya ini nggak pakai double tip di bagian bawahnya ini, saya pikir gitu. Jadi saya pakainya ini aja lah, pakai solasi. Saya tempelin bagian atasnya, dia kan nggak mempengaruhi ketebalan. Tapi kalau double tip bagian bawah akan mempengaruhi ketebalan dari LCD-nya ini. Kemudian setelah itu kita ini dulu, kita pasin dulu supaya fleksibelnya ini lurus ke soketnya ya. Dan juga bagian ini harus tepat di lubangnya ini, kita usahakan sampai masuk ya, karena untuk yang gantian seperti ini kadang posisi ininya tidak masuk ke bagian lubang ini ya, jadi dia mengganjal. Makanya kita jangan langsung lem dulu, jangan langsung pasang dulu, kita coba dulu apakah udah masuk apa belum. Itulah tantangan dari memasang LCD-nya Samsung A5 ini. Wah, lanjut lagi nih teman-teman ya. Untuk bagian ininya sepertinya masuk ya, untuk bagian IC layar sentuhnya. Kemudian untuk bagian soket LCD-nya kita coba pasang mesinnya apakah sudah lurus apa belum. Nah, ini yang saya maksud kenapa kita ini dulu ya, kita setel dulu ya. Nah, jangan sampai ininya kita mau masang seperti ini kita harus menarik-narik. Nah, ini aja belum lurus ini. Coba. Oh, udah lurus ini. Sepertinya tanpa harus menarik-narik nih. Kayaknya udah cukup lurus ini. Karena dia rentan kalau misalkan kita tarik-tarik gitu. Sepertinya udah cukup. Cuma ini enggak masukinnya agak susah ini. Nah ya, udah lurus nih. Posisinya udah lurus berarti udah pas ya. Nah, kalau udah pas seperti ini kan enak. Jadi kita copot lagi mesinnya. Itu sangat penting banget ya sobat, karena
Kalau misalkan tidak dipasin seperti itu, kita susah ini masangnya karena dia kan ngepres banget. Untuk bagian ininya juga kita gunting aja ya, sepertinya ini nggak diperlukan ini. Seperti ini kita potong aja karena tidak diperlukan lagi. Karena walaupun sedikit ini bisa mengganjal ini. Nah, selanjutnya untuk pengelemannya sendiri, sebelum kita lem itu karena di sini kan tebel ya, ininya kan tebel, jadi kan dia renggang. Otomatis dia tidak menyentuh, itu yang bikin susah. Cara mengakalinya, kebetulan di sini biasanya yang baru itu ada ya gabus tambahan tempelan yang dari tokonya itu, kebetulan di sini nggak ada, makanya kita akalin sendiri ya. Tapi jangan pakai lem ya sobat, jangan pakai lem, atau ininya juga saya saranin jangan diangkat ya, jangan diangkat ininya atau pakai lem, karena kalau lem biasanya nggak sensitif. Nah, kalau misalkan ini diangkat itu biasanya dia sensitif di bagian ini fleksibelnya, dia gampang sobek karena terangkat ya, karena terangkat jadi gampang sobek. Untuk lebih praktis, kebetulan kalau trik saya itu memakai bekasnya rokok ya, kita pakai bekasnya rokok itu kita gulung-gulung. Barangkali teman punya trik sendiri, punya tips yang lebih praktis juga bisa share ya di kolom komentar. Oke, jadi untuk bagian kembalinya ini ya, backnya ini, kalau LCD-nya udah gantian, itu pada keluhannya itu rata-rata di bagian backnya itu susah disentuh ya. Itu sebenarnya permasalahannya karena LCD gantian itu kan dia lebih tebal, jadi dia tidak menyentuh ya. Cara mengakalinya saya sarankan itu jangan memakai lem yang ditumpukan di sini, karena dari pengalaman saya itu dia tidak sensitif ya dengan lem LCD kita di sini. Terus yang kedua, jangan diangkat dengan ininya, bagian sentuhnya itu, karena kalau diangkat dia akan lebih rawan ya ini untuk ininya fleksibelnya kalau diangkat, karena dia ngepres banget, dia lebih rawan putus. Terus juga dia untuk HP ini kan kalau misalkan ada apa-apa selalu ini ya, selalu diangkat ininya, mesinnya itu, jadi dia lebih rawan. Jadi saya sarankan jangan memakai lem dan ininya jangan diangkat supaya ini. Kebetulan untuk trik saya sendiri adalah memakai bekasnya rokok ya, ada yang warnanya putih, ada yang kemas-kemasan, itu yang udah saya gulung-gulung seperti ini, untuk tingkat ketebalan dari ininya sendiri itu adalah ini aja, seperlunya aja ya, sebatas keperluan ini ketebalannya aja, kita ukur tebalnya seberapa ya, kita ukur, karena dia kan renggang tuh ya, sebatas keperluan aja. Karena kebetulan ini LCD barunya ini itu tidak ada dari tokonya, tidak ada gabus ya. Biasanya sih ada tempelan gabus di sini ya, sengaja untuk lebih mempermudah. Karena nggak ada gabus, saya akalin pakai bekasnya rokok ini, ininya kertasnya itu ya. Atau barangkali teman punya tips dan trik cara sendiri ya, silakan share ke bagian komentar, coret-coret aja barangkali memakai apa gitu ya yang lebih baik barangkali. Nah, kita kemudian gunting jangan terlalu lebar ya, seukuran ininya aja.
kita gunting seukuran bagian putihnya aja ya, jangan terlalu gede. Kemudian kita tempelkan. Untuk penempelan kertas tambahannya ini juga nggak perlu ini ya, kita kasih lem bagian pinggirannya hanya untuk penahan ya, supaya dia nggak ada gerakan. Untuk menahan aja kita gunakan lem LCD yang bening ya, jadi nggak usah banyak-banyak, asal ini aja untuk penahan supaya dia tidak bergerak ya. Kita coba tempelkan tepat di bagian tengahnya ya, di bagian yang putih ini. Perlu diingat ya, lemnya jangan di bagian tengah ya, ntar dia tidak sensitif. Jadi cukup untuk bagian pinggir supaya dia nggak gerak aja, nggak gerak sana sini atau copot ya di saat kita pemasangan LCD. Nah seperti ini teman. Dikit aja ya. Buat teman-teman barangkali videonya terlalu lama durasinya, boleh skip ya bagian-bagian mana, menit-menit yang mana yang sekiranya tidak diperlukan. Nah kalau sudah menempel begini, kita pastikan dulu lagi ya, kita pastikan bahwasanya di saat LCD nempel itu dia sudah berfungsi maksimal ya. Soalnya banyak ya untuk pemasangan LCD seperti ini ya, dia giliran dites itu backnya susah disentuh, kadang-kadang sampai neken. Sedangkan LCD gantian seperti ini kan dia rawan, kalau terlalu neken gampang pecah. Makanya kita harus super hati-hati untuk pemasangan LCD ini. Seperti di awal saya bilang, tantangan tersendiri ini ya. Kalau yang ori sih enak ya, kalau yang ori sih gampang dia, karena dia rapi, ngepres ya, presisi. Jadi di saat pemasangan juga kita nggak kesusahan. Tapi ya mau bagaimana lagi, untuk teganya ini kalau misalkan beli yang ori ke Samsung harganya wow. Oke tuh ya, jadi kalau ininya lurus kan enak, kita fleksibelnya kalau kita udah ukur dulu, jadi di saat pemasangan juga kita enak. Oke, kita coba tes lagi ya, kita pastiin. Emang teman-teman ya, segala sesuatu itu harus kreatif. Harus kreatif, ulet, dan tekun ya. Kita harus teliti, jangan buru-buru ya. Yang penting lagi adalah kepuasan konsumen. Oke, kita tes ya, apakah ininya udah cukup ya tingkat ketebalan dari bekas rokoknya itu. Kita coba tes ya. Kalau misalkan masih susah, kita tambahin lagi ya tebelnya itu. Kayaknya masih kurang ini. Masih kurang tebel ini. Masih kurang tebel ini, masih kurang menyentuh perasaan ini. Karena kalau misalkan kita angkat, kita langsung kan dia gampang.
Oh, maaf teman, maaf sobat. Maaf teman. Ininya rupanya belum terpasang ini soketnya. Maklum ya, namanya manusia. Katanya itu al insanu mahallul khata wa nisyan katanya. Tempatnya salah dan luput. Oke, udah kita pasang ya soketnya, kita coba lagi ya. Kita restart, kayaknya butuh di restart ini. Kita restart dulu ya. Ternyata kelupaan, soketnya tidak dipasang. Oke, kita tunggu dulu ya loadingnya. Oke, kita tes lagi apakah tombol backnya itu berfungsi. Nah, ini enak nih, berarti udah pas nih sobat ya. Ini sangat penting sobat-sobat semua, karena kalau misalkan ininya nggak normal itu bisa repot, bisa ngomel konsumen. Nah, berarti tingkat ketebalan dari ganjalnya ini udah cukup ya. Kalau sudah pasti, kita copot lagi. Kita matikan dulu HP-nya. Untuk pekerjaan ganjal mengganjal sudah berhasil. Selanjutnya tahap kedua itu kita jangan langsung mengelem dulu sobat. Masih ada kerjaan lagi yang perlu ketelatenan lagi, yaitu bagaimana caranya pemasangan LCD ini itu cahayanya tidak keluar. Ini itu juga bikin risih ya, bikin risih. Jadi gimana caranya supaya cahayanya tidak keluar, terutama di bagian samping. Saya sarankan itu juga jangan memakai lem ya, karena kalau lem itu kan cairan, jadi di saat kita tekan dia kadang-kadang berebelan masuk ke dalam LCD ya. Dia akan masuk ke LCD, akhirnya ya otomatis ya LCD-nya akan cacat, timbul hitam-hitam gitu. Maka saya sarankan jangan memakai lem. Untuk tips saya sendiri yaitu caranya dengan memakai double tip yang warna hitam, yang dengan ukuran sekitar setengah senti ya, setengah sentian. Itu kita tempelkan bagian sini ya. Kita tempelkan bagian samping. Oke, kita akan tempelkan double tip yang warna hitam ya. Kalau memang tingkat kelurusannya itu teman-teman agak susah, bisa digaris dulu atau dikasih ciri dulu ya, seperti ini pakai pulpen biar lurus. Untuk bagian sini agak nyerong dikit ya, karena mengikuti bentuk LCD-nya. Ini guntingnya tajam banget ini. Oke, jadi kalau sekiranya
pengen lurus kita kasih tanda dulu ya dengan pulpen. Oh saya. Oke, kita akan coba kelupas ya double tipnya ini. Kita kelupas pelan-pelan. Kemudian kita tekuk ya, kita rapikan bagian ke bawah. Oke, seperti ini ya triknya ya teman-teman. Atau barangkali teman-teman punya trik tersendiri yang lebih maknyos, boleh di share ya, supaya cahayanya itu tidak keluar ya. Saya sarankan banget jangan memakai lem ini, karena dia bisa berebelan masuk ke dalam ya, sehingga LCD-nya itu bisa cacat. Oke, setelah kita kasih double tip ya, untuk bagian ininya juga, bagian ini kita kasih double tip ambalan ya, si ambalan, karena dia rentan ya, kalau nggak dikasih ambalan di saat kita tekan-tekan gampang pecah. Nah, kita kasih ambalan double tip yang udah kita cetak gunting-gunting kecil-kecil seperti ini. Saya sarankan jangan memakai lem ya, soalnya kalau memakai lem itu berebelan ya, dia
apalagi untuk bagian sini di bagian kamera, kalau misalkan kita memakai lem itu biasanya berebelan bisa menutupi kamera, atau ini bagian sensor bisa menutupi sensor juga. Jadi kita cukup pakai double tip seperti ini ya, double tip yang tipis ya, jangan yang tebel ya, jangan sampai double tipnya juga ikut ngeganjel ya. Oke, kalau udah seperti ini kita kasih lem ya. Untuk pemberian lemnya sendiri, kalau saya dalam hal ini untuk tipe ini saya gunakan yang bening ya. Kemudian yang dilem itu jangan bagian pinggir ya, karena bagian pinggir itu nggak usah dilem ya. Kita kasih lemnya itu yang di bagian ini nih, pembatas ya, ini garis yang lurus dengan ininya aja. Karena kalau misalkan di atasnya double tip, otomatis dia nggak kenceng ya antarnya ya, karena yang kelem kan kita bagian ini supaya bisa menyatukan double tip dengan bagian LCD nya ini. Kita kasih seperti ini ya. Kemudian di bagian ini kita kasih lem lagi supaya kuat ya. Jadi beda ya dengan tipe-tipe biasa, itu yang dilem kan bagian sampingnya aja ya, tapi kalau ini bagian tengahnya. Oke, kita akan coba pasang, kita presisikan ya, kita pasang LCD nya. Oh ya, saya lupa ini filternya ini belum kepasang ini. Untuk saringan kameranya belum terpasang, kita kasih lem dikit supaya dia tidak gerak. Ini juga sangat penting ya, pertama untuk tingkat kerapian, terus kedua untuk mengukur ya, untuk mengukur batas pemasangan LCD kanan kirinya terutama, atau atas bawahnya. Jadi kita bisa kita jadikan patokan itu filternya, itu tingkat kelurusannya, jadi kita bisa jadikan patokan. Kita luruskan LCD nya. Kemudian kita pasang mesinnya ya. Ini bagian soket ini jangan lupa lagi, seperti tadi sampai lupa jadi nggak bisa gerak. Kita kasih baut penahan. Kita pasang soket LCD-nya. Sampai di sini kita jangan keburu langsung memasang bezelnya ya sobat. Kita ikat dulu, kemudian tunggu sampai kering dulu ya. Sampai di sini kita jangan langsung pasang bezel. Jadi kita ikat dulu ininya, LCD-nya.
untuk menahan LCD dalam proses pengeringan ya. Kita ikat dulu. Untuk mengikatnya sendiri terserah teman-teman ya, bisa pakai karet juga bisa, sesukanya aja. Kebetulan kalau saya ini pakai anti panas ya, solasi anti panas. Nah, jadi kita ikat dulu supaya kering. Kita tunggu kering dulu ini lemnya, lem LCD-nya ini. Kita tunggu sampai kering. Sambil menunggu kering kita tes LCD-nya. Apakah hasilnya normal ya, terutama pengetesan di bagian bawah ya, di bagian back ini ya, scroll, kemudian bagian pencahayaan. Nah, ini cahayanya kan nggak keluar sobat. Jadi cahayanya nggak keluar ya, kan biasanya keluar ini kalau tidak ditutupin dengan solasi hitam yang tadi. Tapi kalau menutupinya dengan lem, dia bisa berebelan di saat kita tekan LCD-nya untuk ini lebih rapat, itu dia bisa berebelan masuk ke dalam. Oke, kita tes dulu ya. Oke, kita tes dulu ya, apa masih fungsi. Kenapa lemot ini HP-nya? Nah, ini untuk bagian bawahnya udah enak ya, jadi udah nikmat ini untuk scrollnya. Ini agak lemot ini HP-nya. Untuk pengeringannya sendiri ini mungkin makan waktu ya sekitar 1 jam 2 jam supaya positif banget ini kering dulu ya. Jangan dicabut dulu ya sobat. Usahakan jangan dicabut dulu sampai 2 jam, mungkin lebih lah, supaya rekat banget lemnya itu. Jadi untuk video pengeringannya ini sendiri kita skip aja ya. Kita tunggu sampai kering dulu. Oke sobat, kita lanjut lagi ya di video Samsung A5 2016, yaitu pergantian LCD ya. Saya skip dulu yaitu karena untuk menunggu keringnya lem, proses pengeringannya saya skip videonya. Oke, setelah sekian waktu sepertinya lemnya sudah kering ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi
untuk tipenya ini memang harus sabar dan bertahap, tidak bisa sekaligus, supaya hasilnya rada mendingan ya. Kalau rapat banget, rapi banget sih tidak bisa ya, karena LCD-nya ini kan bukan LCD yang ori kualitasnya. Jadi ini kualitas yang OLED 2. Jadi ya tetap dia lebih tebal. Oke, kita akan tes dulu ya. Sepertinya ini udah kering, kita copot aja solasinya. Kita akan coba nyalakan apakah normal. Ini guratan-guratan plastik ya sobat, bukan LCD pecah ini. Masih nyantol. Nomor teleponnya diganti. Nih, Rama masih nyantol kan, maka masih bersangkutan. Oke, kita coba tes dulu. Untuk pertama kita tes tombol back ya, sama tombol scroll, apakah normal. Nah, ini normal ya, sekalipun udah dilem tapi normal. Ini sangat penting ya, karena tombol backnya dia, tombol home-nya dia itu kan ngikut ke mesin ya. Jadi seringkali banyak keluhan konsumen di saat pergantian LCD ini, itu tombol backnya itu sangat susah dan itu bikin repot ya, bisa ngomel itu konsumen. Nah, ini udah normal. Kita cek lagi untuk layar sentuhnya ya, untuk touchscreen-nya, untuk tampilan gambarnya juga tidak ada yang cacat. Kita cek di bintang pagar, 0 bintang pagar. Kita fokus di layar sentuhnya aja ya. Oke, sepertinya normal ya. Alhamdulillah. Setelah ini kita akan masuk ke proses perapihan ya. Kita pasangin semua perangkatnya ini. Ini udah positif normal. Dan ini juga cahayanya tidak keluar ya. Untuk bagian sampingnya itu cahayanya tidak keluar. Coba kita matikan dulu lampunya ya. Oke sobat, dalam kondisi nyala tapi cahayanya tidak keluar ya bagian samping. Biasanya banyak konsumen juga yang risih dan selalu nanyakan di saat lampunya itu tembus ya, cahayanya tembus. Sering mempertanyakan kok cahayanya tembus. Nah, ini dengan trik ini alhamdulillah berhasil ya. Setelah itu untuk pemasangan LCD ini, karena dia kan udah terikat ya, udah rekat, udah terikat, jadi jangan dilem lagi ya. Untuk bagian ininya jangan dilem lagi. Sebab apa? Kalau inisiatif saya seperti itu, soalnya apa? Handphone ini kan kalau ada kerusakan apa-apa itu selalu mengangkat ini ya, bagian LCD itu selalu diangkat. Jadi sedangkan ini LCD-nya kan udah gantian, dia sangat rawan dan rentan ya, beda sama yang ori. Jadi tidak usah dilem ya untuk bagian pinggirnya. Tapi sekalipun ini tidak dilem, jangan khawatir ya sobat, dia kuat. Karena pertama dia udah rekat di bagian tulang. Terus yang kedua, bautnya dia kan masuknya ke ini, ke tulang ya. Bautnya ke tulang, sedangkan tulangnya udah nempel sama LCD. Jadi dia rekat. Jadi dengan sendirinya dia akan kuat. Oh ya, jangan lupa juga ini, kita lupa ya, ini bersihkan dulu ini.
bagian ininya. Kita bersihkan dulu ya, biar rapi. Emang untuk prosesnya pemasangan LCD tipe ini emang makan waktu ya, tapi itu udah resiko. Jadi tetap ya kita harus bersabar dan telaten. Tinggal kebijakan dari pihak teknisi aja, apakah mau menambah biaya pemasangannya karena cukup ribet ya. Jangan disamakan dengan pemasangan yang ori ya. Oke, selanjutnya kita pasang ya. Kita tinggal masukin aja ke bezelnya. Kita masukin ke bezelnya pelan-pelan ya, jangan terlalu tekan, karena yang penting udah masuk. Ntar untuk penekanan ya sama baut ya. Oke, dia emang renggang seperti ini ya, jadi tidak masalah ya, karena memang seperti ini untuk LCD kalau bukan ori. Kita coba baut satu persatu ya, jangan ditekan LCD-nya, biar pakai baut aja penekanannya itu. Dia ntar tertarik ya, ketarik sendiri ntar untuk LCD-nya itu. Kita seimbangkan ya, jangan sekaligus. Tapi sekalipun renggang seperti ini ya, terus di pinggirnya tidak dilem, itu ya nggak rawan ya, nggak rawan kena air, karena kan tadi kita udah dibatasin ya, udah dibatasin dengan lem-lem yang kita pasang sebelumnya itu. Jadi ya itulah resikonya kalau mengganti LCD tipe ini dengan kualitas yang bukan ori. Termasuk ini mendingan, apalagi kalau yang kontras itu lebih parah lagi ya. OLED 2 itu termasuk mendingan, dia di bawahnya ori OM. Karena untuk tipenya Samsung kan banyak jenis. Ada yang ori 100% yaitu ori bawaan dari Samsungnya atau bawaan HP-nya. Ada yang namanya ori OM, kualitasnya ori tapi bukan dari Samsungnya, namanya ori OM. Itu emang udah sama percis ya, tingkat ketipisannya juga udah sama percis seperti yang ori Samsungnya, hanya saja di kontrasnya dia lebih tajam. Nah kemudian setelah ori OM itu adalah ori Incel ya, atau OLED 2. Jadi ori OM itu dinamakan OLED 1, sedangkan OLED 2 itu bisa dibilang banyak yang menyebut juga itu OLED ori Incel ya. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya itu kualitas kontras. Nah itu juga masih ada lagi yang kelima ya, berarti yaitu ada lagi di bawahnya kontras itu ada lagi, yaitu yang biasa, itu lebih buruk lagi itu. Cuman yang jelas kita ke konsumen dalam hal itu kita terangin ya secara mendetail, minusnya di mana kalau menggunakan kualitas LCD yang ini, minusnya di mana kita terangkan saja secara detail
supaya konsumen itu bisa mengambil keputusan harus yang mana dia memakainya gitu. Dan kalaupun ada apa-apa, kita kan sudah menceritakan kekurangannya apa, kelebihannya apa, jadi kan konsumen bisa mempertimbangkan dan memutuskan harus yang mana. Oke, inilah hasilnya temen. Mungkin seperti yang dibilang dari awal ya, tidak serapet dengan orinya, tapi paling tidak agak rapian, terus cahayanya tidak keluar. Oke, kita tes aja dulu ya. Kita tes dulu di saat pemasangan seperti ini, apakah cahayanya keluar. Oke, cahayanya nggak keluar ya. Kita coba matikan lampunya. Oke, dalam kondisi nyala cahayanya nggak keluar ya. Biasanya kan cahayanya keluar ya. Oke, jadi ya agak mendingan lah, terlihat rada rapian. Kalau sudah begitu, kita akan pasang backdoornya ya. Kita pasangin dulu ini SIM tray-nya, jangan sampai lupa. Ini LCD masih normal ya. Oh ya, ini belum dibersihin juga ini. Kelupaan ini, mungkin lelah. Oke, demikianlah sobat-sobat semua tentang mengoprek HP Samsung A5 2016 yang mengganti LCD, tapi LCD-nya dengan kualitas OLED 2 ya, bukan yang ori. Terima kasih telah menonton di channelnya MTC. Semoga video ini bermanfaat, berfaedah, dan bisa menjadi barometer ya. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Semoga video ini juga menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau ada kekurangan, kalau ada saran dan kritik, silakan coret-coret di bagian kolom komentar ya. Kita share bersama, belajar bersama tentang handphone. Oke, terima kasih semuanya. Salam sukses, sehat selalu, baik sobat-sobat maupun keluarga sobat semua. Semoga panjang umur dan banyak rezeki, dan yang paling utama adalah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.